فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masuk kepada tafsir ayat yang ke 153 dari Al-Baqarah tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan, yaitu kepada Allah melalui kesabaran dan sholat. Ini kalau ista'inu kembalinya kepada makna tolak, tapi terkadang ista'inu itu kembalinya kepada makna istikhdam, yaitu memanfaatkan, yaitu manfaatkanlah kesabaran dan sholat untuk mendapatkan pertolongan. Innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Inna ini adalah sebagai kalau dalam i'rab sebagai apa? Adatut taukid. Tapi kalau secara tafsir dan usul, inna ini adalah sebagai ilahnya, yaitu lafaz yang sebelumnya itu menjadi alasan bagi menjadi akibat dari lafaz yang setelahnya. Yang setelahnya sebagai sebab. Kenapa perlu mempergunakan kesabaran dan sholat? Alasannya karena Allah akan menolong orang-orang yang bersabar dan seterusnya. Disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk mencari pertolongan di dalam menghadapi urusan-urusan mereka yang terkait dengan agama dan urusan yang terkait dengan dunia, bisabri wassalah, dengan kesabaran dan sholat. Baik, orang yang mendapatkan taufik dia menggunakan dua ini. Tapi yang tidak mendapatkan taufik, seperti kebanyakan orang-orang yang lalai, dia sabar untuk bekerja tetapi dia tidak mau sholat. Sabarnya ada untuk bekerja tetapi untuk sholat dia selalu apa? Menyia-nyiakannya. Padahal kunci yang terbesar adalah masalah sholat, karena as-sholah itu silah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, silatun bainar rabbi wa abdi, hubungan antara Rabb dengan hambanya. Kalau tidak sholat berarti dia memutuskan hubungan. Kata Imam As-Sa'di, maka kesabaran di sini adalah menahan jiwanya, sama ya habs dan kaf, menahan, untuk melakukan perkara yang dibenci, perkara yang tidak disukai. Dan kesabaran di sini ada 3 jenisnya. Yang pertama, kesabaran jiwa untuk menaati Allah sampai menunaikannya, sehingga dia menunaikannya. Ini perlu kesabaran. Yang kedua, kesabaran jiwa dari melakukan maksiat kepada Allah sehingga dia meninggalkannya. Yang ketiga, kesabaran jiwa untuk menjalani takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Maka caranya adalah dia tidak marah-marah kepada takdir tadi. Kemudian kesabaran merupakan bantuan yang sangat besar di dalam segala urusan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, as-sabru mansurun daima atau abadan. As-sabru mansurun abadan. Kesabaran itu akan senantiasa tertolong. Dan dalil-dalil ma'ruf tentang masalah itu.
Baik. An-nasra ma'as sabr, pertolongan menyertai kesabaran. Kata beliau, maka tidak ada jalan untuk orang yang tidak bersabar dalam mendapatkan apa yang dia cari. Ya, mau tidak mau harus sabar. Bahkan dalam urusan dunia, bahkan dalam kemaksiatan, pencuri perlu sabar. Tunggu sampai apa? Rumah itu kosong atau tuan rumahnya tidur. Ternyata dalam kebatilan pun perlu bersabar. Bahkan orang-orang Arab zaman dulu, mereka menamakan kunyahnya iblis adalah Abu Sobir, dan itu nggak betul. Karena apa? Kesabaran itu akhlak yang baik. Iblis tak perlu dikasih nama yang bagus-bagus, cuma menunjukkan dia sabar untuk menyesatkan orang sedikit, selangkah demi selangkah. Maka Allah mengingatkan, kenapa? Sabar sungguh memang. Ista'inu bisabri, yaitu apa? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak-jejak langkah-langkah syaitan. Memang dia selangkah demi selangkah untuk menyesatkan orang. Nauzubillah. Sampai Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitab Ighasatul Lahfan, kita tidur dia tak tidur. Ini masalah. Bahkan dalam mimpi pun kita diganggu terus. Ya, setan bukan hanya satu sih ya, bukan hanya satu ekor. Katanya punya ekor kan ya. Baik. Intinya memang dalam segala perkara kesabaran itu memang apa? Sangat diperlukan, atau dalam maksiat, naudzubillah. Baik. Kemudian kata beliau di sini secara khususnya adalah dalam ketaatan-ketaatan yang terasa susah, yang terus-menerus ada. Maka sesungguhnya ketaatan-ketaatan tadi sangat memerlukan kesabaran dengan keperluan yang amat sangat. Untuk apa? Seseorang itu memikul kesabaran dan merasakan pahitnya kesusahan tadi, terutama apa? Puasa. Gimana kita puasa sementara di hadapan kita ada ABC, atau di hadapan kita ada KFC atau apa saja. Ini sangat menggoda iman tentunya. Ya Allah. Baik. Maka apabila pemilik kesabaran tadi dia setia dan dia tekun dengan kesabarannya, dia akan berjaya mendapatkan kesuksesannya. Faza dengan najah ini sama saja sebenarnya. Yaitu apa? Dia akan beruntung mendapatkan kejayaannya. Baik. Dan ketika dia menolak perkara yang dibenci, menolak kesulitan-kesulitan dengan apa? Kesabaran dan ketekunan. Ini al-makruh sebagai fa'ilnya dohirnya. Wa in raddahul makruhu wal masyaqqatu anis sabr. Apabila perkara yang tidak dia sukai dan kesulitan yang menghalangi dia itu justru menolak dia dari kesabaran, yaitu menyebabkan dia tidak sabar dan tidak tekun dalam menjalankan ketaatan, maka dia tidak akan meraih sesuatu apapun, dan justru dia akan terhalangi dari berbagai tujuan dia. Baik. Demikian pula kemaksiatan, yang mana faktor-faktor penyeru di dalam jiwa itu sangat keras. Karena apa? Jiwa kita memang ammaratun bisu, banyak memerintahkan kepada keburukan. Baik. Sementara penghalangnya itu adalah kekuatan hamba itu. Nah, kita sendiri mengakui kita ini sangat lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Baik. Maka tidak mungkin bagi kita untuk meninggalkan maksiat-maksiat tadi kecuali dengan kesabaran yang sangat besar dan menahan diri dari memenuhi seruan-seruan hati dia. Baik. Assalamualaikum. Marhaban. Oh, ahlan. Tak ada sekatan. Oh ya, sini senang ya, insyaallah. Baik. Dan dia memang menahan itu semua karena Allah Ta'ala, dan dia memohon pertolongan kepada Allah agar mendapatkan pemeliharaan. Kalau perlu kipas tinggal dinyalakan.
Tadi pagi masih sejuk aja. Baik. Kata beliau, maka sesungguhnya ini adalah fitnah-fitnah yang besar. Yaitu apa? Ajakan-ajakan, seruan-seruan untuk berbuat maksiat. Intinya, ini perlu kesabaran. Kemudian yang ketiga, demikian pula bala bencana, berbagai musibah-musibah yang menyusahkan, terutama apabila dia berlangsung terus-menerus, bukan hanya sekali eksiden, tapi apa? Ya seperti yang kita alami tahun-tahun ini, adanya wabah penyakit sekian lama, mungkin sebulan 2 bulan sabar, tapi lama-lama kesabaran akan betul-betul sangat diuji, kesabaran jiwa. Maka jiwa, kekuatan jiwa itu akan melemah bersamanya. Karena apa? Hantaman terlalu panjang, terlalu lama. Demikian pula kekuatan badan akan melemah. Dan tuntutannya akan didapatkan, yaitu berupa sikap marah kepada takdir. Kalau dia tidak, apabila dia tidak menghadapi itu dengan kesabaran karena Allah, juga ketawakalan kepada Allah, serta bersandar kepada Allah, sekaligus selalu menampilkan sikap sangat memerlukan kepada Allah Ta'ala secara kekal, terus menerus menampilkan sifat ini. Bukan, oh saya boleh menghadapi ini, tak. Kita harus selalu merasa, kita wajib merasa sangat perlu Allah untuk menghadapi ujian dan cabaran ini. Baik. Maka jiwa dia akan mengetahui, ini nggak tahu ini alimat kembali ke nafas tadi ataukah alimta, kita diajak bicara oleh beliau. Maka engkau mengetahui bahwasanya kesabaran itu memang diperlukan oleh si hamba. Bahkan hamba tersebut, hamba Allah itu benar-benar muttor, yaitu sangat memerlukan kepada kesabaran tadi di setiap keadaan dia. Maka dari itu Allah Ta'ala memerintahkan untuk melakukannya. Dan Allah mengabarkan bahwasanya dia itu menyertai orang-orang yang bersabar. Maksudnya adalah yaitu Allah Ta'ala akan menyertai orang yang mana kesabaran itu menjadi akhlak dia. Nah ini bagian dari tadabburnya Imam As-Sa'di. As-sabir, as-sabirin ini adalah bukan sekedar alladzina yasbirun, orang yang bersabar, tapi betul-betul kesabaran itu menjadi akhlak dia, sifat dia, dan kekuatan dia. Sampai apa? Sudah menjadi nama dia, sudah. Makanya dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak mengatakan innallaha ma'alladzina sabaru. Walaupun itu betul jelas. Tetapi kenapa di sini Allah menggunakan isim fa'il yang mana ini mengisyaratkan kepada pola ismiyah. Kita tahu pola ismiyah ini lebih kuat daripada pola fi'liyah. Nah ini yang sekarang sedang dititik beratkan oleh Imam As-Sa'di, yaitu orang yang mana kesabaran memang sudah menjadi akhlak mereka, sifat mereka, dan kekuatan mereka. Allah akan menyertai mereka ini dengan bantuannya, taufiknya, pelurusannya. Maka dengan sebab itu menjadi ringanlah bagi mereka kesulitan-kesulitan dan perkara-perkara yang dibenci. Dan akan menjadi mudah, menjadi senang bagi mereka semua perkara yang besar. Serta menjadi hilanglah dari mereka setiap kesulitan. Dan ini adalah kebersamaan yang khusus yang menuntut bahwasanya Allah mencintai hamba tersebut. Allah menolong dia dan Allah membantunya, serta Allah memang dekat dengannya. Kita tahu di dalam pembahasan akidah ada perselisihan di kalangan ulama tentang sifatul qurb, kedekatan. Apakah ini terbagi dua, qurbul al-am dan qurbul khas? Kalau Ibnul Qayyim merajihkan seluruh ayat dalam Quran wa Sunnah tentang kedekatan Allah itu semuanya adalah kedekatan yang bersifat khusus, tak ada kedekatan yang bersifat umum. Semuanya adalah khusus, yaitu apa? Pertolongan. Tak pernah Allah mengatakan Allah yaitu apa? Allah dekat dengan semua manusia, tetapi selalu dikatakan Allah dekat dengan
orang-orang yang baik, dekat dengan orang-orang yang zikir dan sebagainya. Adapun kalau ma'iyah memang terbagi dua. Walaupun pendapat yang lain juga bukan pendapat yang lemah. Tapi intinya di sini kebersamaan yang khusus itu menuntut bahwasanya memang Allah itu cinta pada dia, dekat dengannya dan seterusnya. Dan ini adalah kedudukan yang agung bagi orang-orang yang bersabar. Seandainya orang-orang yang bersabar tadi tidak memiliki keutamaan kecuali bahwasanya mereka berjaya mendapatkan kebersamaan dari Allah ini, misalkan tak ada pahala kecuali Allah bersama dia dengan kebersamaan yang khusus, niscaya ini cukup sebagai keutamaan dan kemuliaan. Adapun kebersamaan umum, maka maknanya adalah, kata beliau, kebersamaan ilmu. Memang Allah melihat semua, mengetahui semua. Juga kebersamaan kudrah, Allah memang menguasai semuanya. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kebersamaan apa? Pengawasan. Dan ini kata beliau mencakup seluruh makhluk. Dan Allah Ta'ala memerintahkan untuk memohon pertolongan kepadanya melalui sholat. Baknya di sini jelas apa? Yaitu bak tawassul atau bak isti'anah lagi. Yaitu apa? Dengan perantaraan sholat. Kita tahu wazan istaf'ala kalau dimasuki bak ini ada beberapa makna. Dijelaskan Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Di antaranya adalah untuk menjadi apa? Perantara kepada maf'ul bihnya. Seperti apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebenarnya nasta'inu itu perlu ba atau tidak? Nasta'inu billah atau nasta'inullah? Kata Ibnu Qayyim dua-duanya betul. Baik, berarti ba-nya di sini bukan ba isti'anah kalau nasta'inu billah, tapi ini adalah sebagai apa? Perantara kepada maf'ul bihnya. Adapun yang di hadapan kita ini bisolah, tak mungkin ba-nya ini sebagai perantara kepada maf'ul bih, karena kita tidak mohon pertolongan kepada sholat, kita mohon pertolongan kepada Allah. Tapi apa? Sholatnya ini sebagai wasilah, sebagai apa istilahnya, alatnya untuk mencari kedekatan melalui ibadah sholat. Kenapa kita mohon pertolongan kepada Allah dengan perantaraan sholat? Kata beliau, karena sholat adalah tiang dari agama ini dan cahaya untuk kaum mukminin. Isyarat kepada hadis apa ini dalam Arba'in Nawawiyah itu? Hadis siapa itu? Washolatu nur. Sholat adalah cahaya. Hadisnya siapa? Al-Haris Al-Ash'ari. Baik. Dan sholat adalah penghubung antara hamba dengan Rabb-nya, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dan dijelaskan oleh Ali Al-Qari di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih. Maka apabila sholatnya hamba ini adalah sholat yang sempurna, di dalamnya terkumpul, yaitu dia mengumpulkan perkara-perkara yang wajib dia lakukan dan perkara yang disunahkan. Dan di dalam sholat itu hatinya memang hadir, yaitu apa? Khusyuk. Yang mana kekhusyuan ini memang inti dari sholat. Maka jadilah hamba tersebut, apabila dia masuk ke dalam sholat, dia merasakan dia sedang masuk ke ini dukhulihi ala Allah, istasyara dukhulahu ala Allah. Dan ini istilah yang dipakai oleh Ibnu Qayyim juga, yaitu mengunjungi. Dia merasa dia sedang mengunjungi Rabb-nya, dan merasa dia itu berdiri di hadapan Rabb-nya, bagaikan cara berdirinya seorang hamba yang menjadi pelayan, yang beradab, menghadirkan semua, yaitu dia memperhatikan semua yang dia katakan dan setiap apa yang dia lakukan, dan dia betul-betul tenggelam kepada munajat. Munajat itu apa? Berbisik-bisik dengan Rabb-nya, berdoa kepadanya. Maka pastilah la jaroma, yaitu apa? Pastilah sholat ini menjadi
termasuk bantuan terbesar dalam menghadapi segala urusan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah SAW selalu apabila mengalami suatu urusan, beliau menuju kepada sholat. Justru apa? Mencari hubungan dengan Allah, bukan malah meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Seperti yang diceritakan oleh apa? Seorang pendeta yang kemudian masuk Islam itu, dalam kisah nyata dia. Dulu dia sering marah-marah kepada istrinya karena istrinya muslimah. Untuk apa engkau sholat? Tuhan mau membuat susah saja, sehari 5 kali sholat, untuk apa itu? Tahu-tahu akhirnya dia yang masuk Islam sendiri. Hidayah dari Allah. Masuk dulu. Kemudian disebutkan di sini dalam seluruh urusan dia, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Dan juga karena hadirnya hati dia yang ada di dalam sholat, itu akan menyebabkan hamba tersebut berada di dalam hatinya, yaitu apa? Sebagai sifat dan sebagai faktor penyeru dia untuk berdoa, untuk mengajak dia, yaitu kekhusyuan ini akan mengajak dia kepada pelaksanaan perintah-perintah Rabb-nya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Memang inilah sholat yang mencegah dari kemungkaran itu. Sholat yang dikerjakan dengan khusyuk dan sebagainya akan betul-betul mengajak dia untuk kepada kebaikan. Dan inilah sholat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar kita memohon pertolongan kepada Allah dengan perantaraan ibadah tadi dalam segala perkara. Baik, ilahuna wallahu a'lam.